nggak ketemu di Bogor, ketemunya di Seoul. Ketemunya sekalinya ketemu di Seoul, parah. Di Bogor mah nggak pernah ketemu ya? Di Bogor nggak ketemu sama sekali. Bahkan di Cilegon pun enggak ya. Enggak. Tapi lu pernah sering ke Cilegon gak sih? Pernah kayak dulu pernah deh gue pakai sepeda mampir ke rumah lu. Enggak. Oh iya sekali ya. Kali ya. Iya gue ingat juga. Tapi lu jarang pulang ke Cilegon ya? Jarang. Kalau gua ke Cilegon itu sebulan sekali ada lah. Enak ya. Jadi total di sini udah berapa tahun? Gue udah hampir kurang lebih 2 atau 3 tahun kan. Total 3 tahun, jalan 3 tahun ya? Dan gue baru 3 minggu ini paling. Baru banget, ternyata baru pertama kali makan tteokbokki. Oh, tteokbokki di sini. Kalau di Bogor udah pernah. Karena istri emang suka tteokbokki. Emang ada ya di Bogor ya? Ada. Tapi kayaknya nggak tahu dia istri masak sendiri apa makan di luar waktu itu. Gue lupa. Nah, jadi gue datang di tanggal 25 kemarin bulan apa? Agustus ya? 25 Agustus. Habis itu gue karantina di daerah Myeongdong di Skypark. Bukan Myeongdong, Dongdaemun. Di Skypark Dongdaemun 2 minggu. Baru setelah itu dijemput sama kampus kan, baru ke Songsilnya. Di Songsilnya baru 2 minggu lah. Jadi gimana kesan kuliah di sana? Online atau offline? Pertamanya yang waktu masih karantina online. Jadi 1 minggu di awal tuh online. Setelah itu tatap muka. Tapi teman-teman yang lain udah offline semua. Ya banyak sih perbedaannya sih ya. Nah baru 3 minggu lah, belum kelihatan. Iya sih. Tapi kan ketemu orang-orang yang satu level internasional sih untungnya ya. Nggak ketemu sama orang Koreanya. Walaupun profesornya juga lebih lancar Korea sebenarnya. Jadi untungnya speed bahasa Inggrisnya agak terbata-bata. Temponya melambat. Jadi kita masih bisa menyimak gitu. Itu sih yang dirasain pertama sih. Terus ketemu temen sekamar dari internasional dari Kyrgyzstan. Ya akhirnya ya setiap hari juga harus ngelatih bahasa Inggris juga kan. Buat ngobrol sehari-hari. Kalau kita mau menikmati hidup di Korea, pelajari bahasa Korea. Ya, gue baru mulai nih. Jadi di kampus itu ada namanya Korean International School. Itu pokoknya dia ada komunitasnya. Untungnya itu gratis juga. Nah itu kita bisa ikut terlibat di situ. Campur sama orang Koreanya juga. Baru-baru mulai. Jadi abis setelah Chuseok mungkin. Setelah libur Chuseok. Baru ada pertemuan nih. Kalau lu sendiri gimana pengalaman belajar Korea? Gue di kampus nggak ada kelas bahasa Korea. Jadi bahasa Korea itu benar-benar belajar sendiri. Oh. Tapi di luar banyak kelas bahasa Korea yang gratis. Ada yang paling bagus tuh dari pemerintah Seoul, namanya Seoul Global Center. Itu keren itu. Bahasa waktu itu tatap muka, ada sertifikatnya. Udah semuanya itu gratis. Benar-benar gratis. Ya. Kalau bisa sih, dan apa ya? Kalau mau hidup enak di sini ya harus bisa bahasa Korea, setidaknya bahasa Korea sehari-hari. Nah, tunjukin itu Dan. Kita sekarang lagi di mana coba? Di atas kita tuh MRT-nya ya, subway-nya. Gue mau jalan. Nah, kita di itu kalau nggak salah namanya Lotte World Tower ya. Yoi, itu laptop. Nah ini tuh Hanang River. Hanang River. Di ujung sana ada Stadion Olimpik. Mungkin yang pernah nonton drakor ini soal apa? Apa ya namanya? Soal 88. Iya. Nah itulah salah satu tempat ikon. Gua tuh nggak tahu bisa mimpi sekolah di sini gitu ya. Gua tuh nggak pernah nonton Korea, kecuali dicekokin sama istri gua nonton Korea ya. Sama. Jadi nggak pernah kebayang bisa sekolah di sini gitu. Jadi karena istri gua demen nonton Korea, tapi gua pun nggak pernah nonton itu. Jadi gua cuma ngeliat aja, habis itu udah gua hiraukan. Tahu bisa kesini. Istri gue cuma ketawa aja. Kalau gue waktu itu nggak pernah mimpi ini. Mimpi gue itu ke Jepang. Dari kecil pengen banget ke Jepang. Sempet kesana cuma seminggu kan, short course. Balik ke sini itu mimpinya, kamar kosan tuh kayak foto-foto Jepang itu dipajang, di laptop dipajang.
Mungkin suatu hari kesana lagi. Hampir sih waktu itu sempat udah dapat koneksi sama salah satu kampus di Fukuoka, tapi jurusannya nggak klop. Kemudian sempat dapat yang di jurusan ilmu lingkungan ya, tapi mereka nggak bisa ngasih beasiswa bulanan. Kita harus nyari beasiswa dari Indonesia. Tapi mereka siap nampung. Yeah. Kebetulan waktu itu di Korea bisa ngasih dua-duanya, tuition fee gratis 100%, bulanan ada, ya udahlah Korea. Ya meleset dikit lah, jadi mimpinya ke Jepang, meleset ke tetangganya. Ya. Lumayan lah ya, Masih indah lah. Keplesetnya masih indah ya. Keplesetnya masih indah ya. Masih mirip-mirip lah. Orang-orangnya mirip, budayanya mirip, tata kotanya mirip, musimnya mirip. Semuanya. Ya nggak nyesel lah kesini, seru kok. Jadi tuh kita dari SD IPK 5 kan? SD, kita SD IPK 5. SMP juga sama, SMP Negeri 2 di kelas sama. 3G. Lu udah lihat video belum yang dari SMP 2? Ada videonya loh. Oh ya? Jadi gue juga lucu banget. Jadi kayaknya dulu itu pernah ada yang ngerekam. Nggak tahu, kita manggil orang studio kali ya. Soalnya kayak proper banget kelihatan dari videonya. Nah itu ada yang nge-tag di Facebook. Terus gue lihat kan. Jadi kayak semacam testimoni gitulah. Selama soal di SMP 2 tuh gimana, dan lu ada di situ. Mas, lu harus lihat. Masa sih? Iya. Jadi gak pernah inget gue bikin ditanya kayak begitu kan? Nah gue juga nggak pernah inget, asli gue nggak pernah inget. Kayak SMP tuh kayak banyak memori yang hilang kita. Tapi ada, termasuk yang ngumpul di Gria apa namanya sih? Gria Wahana Tercinta. Iya, itulah namanya Gria Wahana Tercinta itu. Kita bikin ucapan apa lagi di situ? Perasaan kita nggak pernah bikin. Nah, kalau masih buka Facebook, ntar gue liatin aja. Dia coba tag gue ya, nanti ada. Lucu. Dan lu disitu masih kurus banget. Iya lah, aduh, gue dulu parah banget kurus tuh dikit itu lagi. Ya apalagi gue, udah cukup banget dah pokoknya di situ. Terus masuk ke SMA Negeri 1 juga kan ya? Iya, Semanggi juga. Nah, dekat rumah. Lu nggak pernah balik ke Semanggi? Nggak pernah gue. Lu mah udah ya? Gue dipanggil waktu itu. Jadi narsum ya? Narsum. Masuk ketemu guru-guru yang dulu masih ada guru-guru. Masih ada. Waktu itu wali kelasku siapa? Kelas 1 siapa ya? Bu itu yang terima Pak Maman itu. Bu Ita. Iya. Pak. Gua enggak hafal sih guru-guru. Kelas 2 itu kelas 2 tuh ya itu terima Pak Maman. Oh, kelas 1 tuh Bu Erni. Yang guru matematika. Kelas 2 guru matematika Bu Ita. Kelas 3 guru bahasa Indonesia Bu. Sekarang udah almarhumah. Berarti masih sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Soal yang itu. Siapa ya? Aduh, belum tahu. Maafin ya. Terus setelah lulus dari SMA 1, lu ke IPB. Jalur PMDK bukan waktu itu lo? PMDK. Gue juga PMDK, tapi gue melesetnya ke yang diplomanya. Gue S1. Nah, lu kan S1. Jurusan sipil ya? Teknik sipil lingkungan. Nah, gue di D3-nya teknik komputer. Itu jurusan gue mau itu. Tapi kan D3. Tapi gue salah jurusan ya. Tapi kan lu juga kecemplungnya di teknik sipil kan akhirnya. Jadi keterusan kan sampai sekarang. Iya, gimana lagi? Selesai 2011 gue selesai. Lanjut 2011 gue langsung ke ekstensi. S1 Ilkom. Dan lu lulus di 2012 berarti ya? 2012. Lu berhenti nggak? Langsung juga? Jadi gue masih pas wisuda S1 gue lagi kuliah S2. Oh langsung? Bukan ekstensi ya? Bukan ekstensi. Iya, lanjut program kan? Iya, lanjut program. S2 jurusannya masih sama? Oh, teknik sipil juga deh, masih ada ya? Sembari lo ngajar? Nah, jadi asisten dosen. Masih asisten dosen? Ya sama kayak di sini lah modelnya, kayak ikut project. Oh. Terus setelah jadi dosennya pas apa? Nah, pas lulus tahun 2014. Oh, setelah lulus S2 ya? S2, pas setelah sidang, dosen pembimbing aku tuh nanya, kamu mau setelah lulus mau kemana? Ya, nggak kerja apa-apa, kemana lagi? Kalau kamu mau, di sini ada bantu saya jadi mengajar di sini. Ada 1-0 di divisi teknik lingkungan. Terus aku ambil aja. Tapi sebenarnya teknik sipil sama teknik lingkungan tuh nggak terlalu jauh ya dari program lo selama kuliah itu? Kalau kuliah disatuin, disama-samain, tapi secara basic itu beda. Teknik sipil itu destruktif, menghancurkan. Sedangkan lingkungan kebalikannya, konservatif. Konservatif begitu. Lupa lagi. Ya, tapi
sekarang gimana caranya menyatukan dua bidang yang sangat berlawan itu jadi sebuah satu bidang ilmu yang sama. Dan civil environmental engineering di mana-mana sekarang banyak. Iya. Di belahan kampus-kampus mana di luar negeri juga banyak. Cuma bedanya di sini tuh civil environmental engineering-nya masih belajar sama mikroba. Environmental engineering-nya masih belajar sama organisme lah, rumus-rumus kimianya tuh masih pakem gitu, masih kencang. Kalau di PB itu enggak. Di PB lebih ke arah desain bangunan lingkungannya. Sama pengendalian pencemaran air, udara. Tapi nggak sampai tuh main-main ke lebih dalam ke mikroba. Berarti itu dari 2014. Ya. 2014 ngasdos dulu. Ngasdos dari 2011. 2011 ngasdos. Jadi berarti selama lu kuliah melanjut S2 itu udah mulai ngasdos. Fix jadi dosennya di 2014. Sampai 2018. 4 tahun. 4 tahun terus resign. Terus resign. Baru kesini lanjut. Resign dulu apa udah keterima di sini dulu? Resign dulu. Resign dulu baru nyari-nyari sekolah. Dapat sekolah dulu baru resign. Gitu. Dapat kepastian sekolah baru resign. Terus di sini juga ngambilnya lingkungan air ya? Lebih ke apa kalau di sini? Lingkungan energi. Lingkungan energi. Karena dulu juga kan PKL dulu namanya PKL apa sih KKN apa dulu? Dulu namanya PKL. Dulu namanya PKL. PKL. Ini gue sih aman. Benar. PKL-nya kan dulu di KTI kan, di kantor bokap gue kan. Iya betul. Bokap lu, ya. Soalnya bokap gue tuh pernah ngomong, Chandra tuh pernah PKL tuh di kantor. Oh iya, karena emang sejurusan kali kan. Nah, waktu lulus S1 tuh manajer air baku, ketua divisi air bakunya. Itu jadi penguji sidang aku. S1? Iya. Penguji datang ke IPB diundang untuk jadi penguji. Setelah lulus, setelah selesai sidang tuh ditawarin, kamu mau nggak kerja di KTI? Padahal kesempatan tuh ya. Bukan. Itu kenapa gak diambil ya? Padahal di KTI itu ya, seanak buahnya Krakatau tahu sendiri lah ya. Salah satu perusahaan Bonafide di KTI. Ya gimana, siapa sih nggak seneng tawarin kayak gitu ya? Jadi KTI itu Krakatau Tirta Industri, tapi lebih spesifiknya ke air ya. Pengolahan air baku. Air baku. Menyediakan air untuk domestik sama industri di Cilegon. Ya, pokoknya paling besarnya lah di situ ya. Udah ditawarkan untuk bekerja di situ tapi nggak diambil. Jadi ceritanya waktu itu pas ditawarin kayak gitu, jadi di situ tuh ada dosen pembimbing aku. Nah dosen pembimbing itu tiba-tiba langsung motong, sembarangan ngasih kerjaan ke mahasiswa saya. Udah izin belum ke pembimbingnya? Oh iya belum ya, berarti saya izin dulu nih ke pembimbingnya. Iya izin dulu ke Babe itu profesor, jadi ada yang profesor, ada yang doktor. Aku waktu itu nggak tahu apa-apa lah. Emang sejak kapan mereka punya rencana lain kan? Setelah itu pas aku tanya, mereka nawarin mau nggak S2 di sini. Kalau kamu mau S2 di sini, nanti kamu akan gabung sama lab kami, biaya ada gaji bulanannya. Terus nanti sambil kuliah kamu bantu kami, jadi istilahnya ada pendapatan lah, ada pemasukan lah. Jadi mirip kondisinya kayak di sini. Jadi terlibat project, ada kontraknya. Jadi selama kuliah itu saya dapat gaji, digaji juga sama lab. Jadi S2 itu lebih tepatnya dapat beasiswanya lah ya? Iya. Di beasiswain ya. Biaya kuliahnya ya bayar sendiri, tapi biaya hidupnya ditanggung sama lab. Ya udah kapan lagi kan? Dan setahu aku nggak banyak mahasiswa yang ditawarin kayak gitu. Ambil aja. Lepas aja itu KTI. Jadi melepas KTI yang udah itu kalau di ibaratnya gaji udah ya udah di tangan lah ya. Aduh itu orang tua sih maksudnya ada lah beberapa pihak yang menyayangkan. Kenapa nggak kerja dulu? Iya. Cuma ya. Padahal bisa juga ya, mungkin kalau udah kerja bisa sembari S2 juga nantinya ke depannya gitu ya. Iya. Tapi emang udah jalan takdirnya. Akhirnya kan S3 juga bisa kesini kan. Ya iya sih ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Juga. Ya itulah jalan hidup, nggak ada yang tahu kan. Ya, tapi di Sejong dulu itu lu dapet channel kah atau emang nyari-nyari browsing secara sendiri apa gimana? Kalau beasiswa lab itu memang prioritas pertama itu informasi orang dalam. Jadi kebetulan waktu itu ada kolega kuliah di sini, tapi dia nggak merekomendasikan saya ke profesor sini, enggak. Dia cuma bilang di lab ini ada bukaan butuh mahasiswa doktor. Kalau kamu mau silakan daftar, kalau enggak juga nggak apa-apa. Waktu itu saya kebetulan lebih pilih ke
yang Gifu di Jepang. Begitu saya coba kontak sana, ternyata di pihak Gifu-nya minta itu tadi, dia hanya bisa sanggup bayarin tuition fee 100%, tapi biaya hidup harus cari sendiri, beasiswa harus pisah gitu kan, lab nggak bisa bantu. Sedangkan pas di Korea saya tanya, saya kontak, ternyata bisa tuh dua-duanya, tuition fee dan biaya hidup. Terus saya ya mikir lah kan beberapa hari sampai akhirnya ya udahlah saya coba dulu ke Korea. Kalau misalnya ternyata Koreanya nggak gagal, baru saya ke Jepang lagi gitu kan. Ternyata pas ngurus di Korea semuanya lancar banget. Jadi bener-bener percobaan pertama udah dilancarkan aja gitu ya. Kirain saya bakalan tersendat gitu kan. Mana saya ngurus dokumennya juga bener-bener mepet banget. Jadi kurang dari setahun itu saya persiapan dari awal dapat info sampai berangkat tuh kurang dari setahun. Udah bahasa Inggris nggak lulus kan, nggak dapat 550 waktu itu TOEFL-nya. Cuma 547. Beda satu soal lagi gitu. Salah satu untuk dapat 3 poin tambahan ya. Aduh. Nggak lulus, tapi masih ini juga masih dikasih nggak tahu nggak sih kemudahan gitu. Ya udah nggak apa-apa, tetap akhirnya dia apply aja ya. Iya, ya sudah loh. Udah saya udah yakin nggak lolos nih, akhirnya bisa apply ke Jepang lagi kan. Ternyata malah lolos. Jadi pertama kali dia injek di Korea tuh kayak negara asing banget, nggak tahu apa-apa sama sekali, bahasanya nggak taw. Cuma tahu bahwa Samsung itu yang paling beken aja. Berarti di sini tuh 2018 akhir atau 2019 awal? 2019-an ya berarti ya. Enak ya, berarti emang belum ada pandemi itu waktu itu ya. Terus nggak lama, setahun istri baru kesini. Apa setahun dulu kan? Setahun dulu sendiri, baru istri kesini. Gimana waktu itu prosesnya waktu ngajak istri? Itu kan berarti istri jatuhnya udah pandemi belum sih? Belum juga ya? Belum. 2019-an berarti ya, masih akhir. Tinggal dulu sebentar karena nggak bisa bawa keluarga langsung ya kan, harus nyari kosan, rumah harus nyari ya. rumah, terus nyari survei rumah yang murah kan. Di sini kan nggak kayak ngekos di Indo ya. Di sini tuh mau sewa rumah harus bayar deposit. Depositnya gila, bisa sampai ratusan juta rupiah. Deposit doang. Jadi tapi nanti pas keluar dikembaliin, dikurangi biaya kerusakan. Termasuk lu kemarin juga berarti udah deposit juga tuh? Iya mau. Sekitar berapa itu? Dulu bayarnya 3 juta won, itu sekitar 40 juta. 3 juta won? 3 juta itu yang paling murah loh ya. Nggak ada, hampir nggak ada tuh 3 Padahal juta bulanannya? Bulanannya 400 ribu won. 400 ribu won. Oh berarti ntar dia motong di situ waktu lu selesai ya? Nanti pas selesai kan diambil lagi? Nanti selesai 3 juta wonnya balik lagi ke saya. Tapi dikurangi tuh, nanti rumah dicek tuh ada yang rusak ya? Kerusakan itu dipotong dari situ. Emang kayaknya perlu banyak belajar ya penyesuaian di Korea itu sendiri ya, termasuk mungkin awal-awal makanan juga susah ya. Dulu nggak sengaja makan daging babi ya. Kan kita nggak tau ya. Kalau dalam Islam kan kalau kita nggak tahu nggak apa-apa ya. Jangan sampai kita udah tahu kita makan. Ada daging babinya, udah makan lagi. Itu yang nggak boleh. Terus yang kedua yang penyesuaian susah itu juga sholat kali ya. Kalau lagi di luar. Tapi untungnya di sini tuh masih lebih toleran lah. Ini kita mau sholat dimanapun orang Korea masa bodoh. Iya, nggak peduli sih. Dulu pernah ada kawan waktu sholat di negara Jepang, diusir gitu. Andu lagi kan. Apa itu bahasa Korea? Dame. Bahasa Jepangnya. Jangan di sini gitu maksudnya. Jangan. Kalau di sini orang udah cuek. Di kampus pun mau sholat di bawah tangga juga sama aja gitu. Cuek aja. Nggak masalah. Jangan. Kalau menurut aku ya di sini orang-orang ini walaupun ateis tapi ya cukup toleran. Toleransi ya bagus ya. Terus yang bingung berikutnya adalah karena ini gue juga belum ngerasain sih ya, karena untuk biasanya kalau buat sholat Jumat tuh di sini gimana gitu. Waktu dulu sebelum corona itu lo nyari masjid dulu jauh dari kampus kah? Di kampus ada masjid. Kebetulan ada. Bukan masjid sih, musola. Musolanya bisa dipakai buat sholat Jumat? Bisa dia di atas 40 orang. 40 orang, karena emang di situ banyak muslimnya juga ya? Iya, banyak orang Pakistan di sini. Jadi nyelenggarain sholat Jumatnya sendiri di musola itu? Jadi ada 2 shift. Karena banyak kan, ada 100 lebih, jadi 2 shift gitu. Dibikin 2 shift. Itu sebelum corona juga ada 2 shift? Iya, ada 2 shift. Jadi sholat Jumat nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus yang berikutnya kalau sholat hari raya harus nyari masjid yang besar? Di Taiwan. Itu dia sih. Atau ke KBRI. Nah iya, katanya KBRI itu kalau open house juga lumayan tuh. Suka banyak makanan gratis katanya. Di sini KBRI-nya masih lebih baik lah dibanding negara lain ya. KBRI Seoul ya? Masalah lebih friendly lah. Terus ya itu sering open house, mulai Idul Fitri, Idul Adha, dan itu benar-benar gratis makan apapun.
ada ketupat, ada rendang, ada opor. Makannya sampai molot. Iya. Kalau nggak malu. Iya, menarik sih. Cuma gue juga belum tahu sih di sini KBRI Seoul di mana. Terus Itaewon juga baru pertama kali juga baru kemarin itu. Jadi belum lihat masjid itu yang di tengah-tengah itu bukan sih, terus yang nanjak ke atas. Ya betul. Yang itu kan? Ya. Proses di tengah-tengah prostitusi lah. Iya kayaknya sih. Kayaknya sih itu. Waktu itu tuh kemarin tuh mau masuk ke situ, cuma nggak dibolehin karena pandemi kali ya. Ya, jadi sholatnya cuma pas waktu sholat doang. Iya, dibukanya waktu sholat doang. Bahkan kita mau masuk, mau ngeliat, dikiranya cuma mau foto kali ya. Nggak dibolehin sama petugas yang di depan. Itu sih kemarin, waktu pertama kali pengalaman ke Itaewon. Ya, jadi beasiswa lab. Ya, beasiswa lab kalau per bulan itu berapa? Tergantung. Yang lo dapat? Tergantung. Pokoknya kalau untuk S2 kisarannya antara 800 sampai 1.100.000. Jangan lo sendiri Kalau untuk S3 S3? itu berkisar dari 1 juta sampai 1.500.000. Tapi fixnya di range berapa itu? Tergantung labnya. Kalau misalnya project yang besar, jadi nggak tentu ya? Iya. Per bulan kadang, ya tapi kalau yang pasti itu 1 juta tuh udah di tangan ya? juga pasti dapat kalau S3. Tapi bisa jadi lebih juga, nggak tentu ya? Kalau per bulan. ada juga yang kurang. Oh, ada juga yang kurang? Ada lebih dari itu. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu juga. Tergantung labnya kan, kayak jurusan aku mungkin di sini masih kurang populer dibandingkan jurusan komputer atau jurusan sipil engineering. Yeah. Jadi proyeknya nggak seberapa kan, jadi gajinya lebih rendah. Oh. Atau jurusan yang nano teknologi, wah itu duitnya kenceng tuh. Jadi gue sih belum tahu nih perbedaannya. Kalau kita beasiswa lab atau beasiswa profesor itu, kita tuh nggak sama sekali dapat course atau pelajaran kayak semacam kuliah. Dapat lah. Dapat juga. Sama kayak biasa. Oh, tetap dapat pelajaran kuliah. Dapat. Tapi kita meneliti juga, penelitian juga. Jadi seolah-olah kita tuh kayak kuliah tapi dipekerjakan sama lab gitu. Oh. Nah kita bukan nyebutnya beasiswa, kita nyebutnya gaji. Gaji. Jadi pemikiran gue tuh dikiranya tuh kalau beasiswa profesor atau lab itu kita cuma ngerjain penelitiannya aja sampai selesai tanpa ada kuliahnya. Kayak ibaratnya kalau di Indonesia itu namanya master by research gitu. Jadi nggak ada kuliahnya, jadi kita benar-benar penelitian. Tapi nggak tahu ya kalau yang sekarang itu master by research yang di Indonesia tuh ada kuliahnya apa enggak. Soalnya program-program baru juga tuh. IPB juga kan baru buka juga tuh belum lama ini. Yang master by research. Oh iya, gue bener nggak? Master by research. Tapi itu ada kuliahnya atau enggak gue nggak tahu. Mungkin harus banyak dicari tuh informasinya. PB University. Iya. The Institute dalam University. Itu perubahan nama itu gue juga masih bingung tuh. Dari Bogor Universitas apa namanya? BAU kan? Bogor Agricultural University kan. Jadi IPB University. Padahal di situnya udah Institut Pertanian Bogor ya. Di depannya IPB itu kan Institut Pertanian Bogor, tapi ditambahin IPB University namanya sekarang. Lucu sih sebenarnya. Ya sudah mulai. Iya. Pro kontras gitu. Ya. Iya, banyak juga sih yang nolak dulu kali ya. Kalau memang mau ganti nama ya ganti aja semuanya, lepas aja Iya, IPB-nya nggak apa-apa. nggak ada institutnya kan. Nggak itu lagi. Oh ITB tetap ITB gitu kan. Nggak ITB masih pusing-pusing. bisa bertahan ya. Nggak usah pusing-pusing jadi universitas, biarin aja. Kalau emang nggak mau ngelepas nama besar ITB-nya ya ITB juga mungkin sama, nggak mau ngelepas ITB gitu aja kan. Nama ITB itu udah terkenal di Indonesia. Iya. Posisinya udah paling tinggi gitu lah ya. Padahal secara ranking juga kan ITB juga. Iya. Ya nggak mungkin lah bisa digeser gitu kan. Kayak misal UPI kan dulu namanya bukan Universitas Pendidikan Indonesia kan, dulu tuh Oh iya, IKIP ya? IKIP, Institut Keguruan. Iya. Kalau mau berubah ya total sekalian. Mulailah branding dari awal kan, dari nol. Iya. Ini terlalu memaksakan, masih nggak mau melepas nama besar IPB-nya, tapi pengen berubah namanya. Ya gitulah. Tapi setelah lu lulus ini ada rencana nggak? Lu pengen balik lagi ke IPB lagi? Kalau memang mereka Mungkin kan butuh, ya? kalau mereka masih Tapi belum ada, misalnya kan dari teman lu gitu, Jan balik lagi gitu. Ada nggak omongan-omongan kayak gitu? Yuk ngajar lagi, yuk ngajar lagi di sini gitu. Kalau udah mau selesai kasih tahu. Cuma gitu aja. Tapi bentar di sini gimana lu? Jadi belum ada keinginan lagi. Pengen, siapa sih nggak pengen jadi dosen di kampus Unafit ya? Iya sih. Time up, harus ini perpanjang sepeda. Mulai sekarang? Yuk. Oke. Sepeda gue ada lagi. Ini yang dibungkus. Buat sari. Oh, buat keliling-keliling. Tapi taruh di luar gini aman ya? Mau gue taruh dulu.
Ya, ini kondisi perumahan sewa di Korea Selatan ya. Ini tipikal rumah sewa Korea kayak gini. Berapa per bulannya? 400. 400 ribu won. Itu yang paling murah. Yang paling murah. Fasilitasnya di dalam apa aja? Kosong waktu itu cuma kamar 2, kamar mandi 1. Kamar mandi 1. Udah plus penghangat sama AC juga udah. Dapur AC penghangat. Good. Oke, lain kali kita lihat ke dalamnya. Mari kita lihat ya. Oke. Karena ada mesin kita. Ya. Sip. Kita lanjut lagi. Ini masih berapa menit sepeda? Siaman? Oke, thank you Chandra. Terima kasih servisnya. Nanti kita main lagi ya. Ya, jangan nyesel ya. Oh iya, Yuk, enggak. thank you. Pokoknya kita sering main tas. Ya, udah digunja. Sip. Ya, Yuk, udah ya. thank you Indah. Chandra. Gila, nggak ketemu di Bogor, ketemunya di Seoul coba. Kami di sini.